Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga semuanya pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pagi ini ketemu lagi dengan anak Ustazah Adelina. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita belajar tema pembelajaran 5. Hari ini kita masuk tema pembelajaran 6. Di sini di pembelajaran 6 kita akan belajar tentang materi yang masih materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada sebuah gambar. Ini gambarnya. Ada sebuah gambar seorang anak laki-laki yang sedang duduk santai di kursi, ada minumannya dan ada cahaya matahari yang sangat cerah. Di sini sebelumnya kita lihat sinar matahari ini apa sih pentingnya bagi kita? Ya, sinar matahari itu sangat penting bagi kita, bagi makhluk hidup. Kenapa sangat penting? Karena sinar matahari itu Kenapa sinar matahari itu sangat penting bagi tubuh kita? Karena sinar matahari itu sangat membantu kita. Kalau kita sebagai manusia, apa gunanya? Sinar matahari itu adalah vitamin D bagi tubuh kita. Terus, apa pentingnya sinar matahari bagi tumbuhan? Kalau bagi tumbuhan, sinar matahari itu digunakan untuk membuat makanan. Kok sinar matahari digunakan untuk membuat makanan? Pasti kalian bertanya seperti itu kan? Kalau manusia kita memasak makanan menggunakan api, menggunakan listrik. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Iya, manusia dan tumbuhan cara masak makanannya berbeda. Kalau manusia dia menggunakan api, listrik, itu yang digunakan untuk memasak makanan. Tetapi kalau tumbuhan dia memasak makanan itu perlu sinar matahari. Ya, kenapa? Sinar matahari itu dia memancarkan cahaya yang ada di daun. Dan sinar matahari itulah yang membantu tumbuhan untuk masak makanan. Tumbuhan itu memasak makanan di mana? Di daun. Terus apa sih guna sinar matahari lagi? Sinar matahari itu gunanya juga bisa untuk menerangi dan menghangatkan bumi. Misalnya di bumi ini tidak ada sinar matahari. Bagaimana keadaan bumi jadinya? Pasti akan gelap gulita jadinya. Kalau gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi sinar matahari itu sangat penting untuk menerangi dan menghangatkan bumi. Itu dia. Terus tadi, Ustazah udah bilang tadi kan bahwa sinar matahari itu sangat penting juga bagi manusia. Untuk apa? Untuk membentuk vitamin D, untuk membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Apa guna vitamin D? Vitamin D itu berguna untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi. Semua itu adalah anugerah dari siapa? Dari Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, apa yang kita dapat di bumi, apa yang kita beroleh, itu kita harus mensyukurinya. Kepada siapa kita bersyukur? Yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau tanpa bantuan dari Tuhan, itu semua tidak akan pernah terjadi. Ya, kalau matahari dia terbit, tenggelam, itu karena siapa? Karena Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukurnya harus kepada Tuhan, ya. Terus di sini ada lagi sebuah gambar. Ya, di sini di halaman sebelahnya halaman 34 itu ada lagi sebuah gambar. Di sini ada seorang anak yang lagi duduk bersandar di pohon. Ya, coba kita perhatikan. Di sekitar anak laki-laki yang baju biru ini ada bunga, ada pohon yang besar, banyak pepohonan kecil-kecilnya, rumputnya juga hijau, ya. Terus udaranya pasti itu sangat segar. Udaranya sangat sejuk udaranya. Karena di sini tempat anak laki-laki ini duduk dipenuhi oleh tumbuhan hijau. Ya. Terus di sini
Sebelumnya kita perhatikan juga, di sekitar kita, di sekitar rumah kita itu banyak makhluk hidup nggak? Iya, pasti di sekitar rumahnya ada makhluk hidup. Ada hewan dan tumbuhan kan? Ya, hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa sangat bermanfaat bagi kita? Kita perhatikan. Kemarin waktu di sekolah sebelum kita daring, Ustazah sudah pernah menjelaskan bahwa tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida dan kita sebagai manusia itu menghirup oksigen. Kan kalau tumbuhan dia menghirup karbon dioksida mengeluarkan oksigen. Oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan bisa kita hirup. Terus kalau kita sebagai manusia, kan kita menghirup oksigen nih. Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Karbon dioksidanya bisa dihirup oleh tumbuhan. Ya, berarti tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kita karena tumbuhan menghasilkan udara yang bersih untuk kita bernafas. Sekarang kita perhatikan. Misalnya di lingkungan rumah kita itu atau di belakang rumah atau sekitar rumah kita itu banyak pepohonan, sejuk. Enak nggak kita di sana duduknya? Enak, udaranya sejuk. Kita perhatikan juga, kalau misalnya kita pergi ke daerah pegunungan, Kerinci atau daerah pegunungan lainnya, itu pasti kita sangat enak duduk di sana. Sejuk udaranya, tidak terlalu panas, walaupun cahaya mataharinya panas. Pasti sejuk juga rasanya karena anginnya sepoi-sepoi. Ya, coba kita pergi ke pantai. Kalau ke pantai panas enggak? Iya, karena di sana kalau pohonnya jauh dari tepi pantainya, kalau dekat enak juga. Ya, itu dia. Itu adalah manfaat tumbuhan bagi kita. Sekarang hewan. Apakah hewan ada manfaatnya bagi kita? Ada. Hewan itu banyak manfaatnya bagi kita. Apa manfaatnya? Hewan itu dapat kita jadikan sebagai sumber makanan. Apa contohnya? Misalnya ayam misalnya. Kalau ayam itu kita bisa manfaatkan telurnya, kita goreng telurnya, enak itu kan. Nah, terus apa lagi yang kita bisa manfaatkan dari ayam? Kita bisa potong, kita ambil dagingnya, kita goreng, enak, ayam guring kata Upin Ipin, ya enggak? Iya, pasti Anda semuanya suka tuh ayam guring. Ya. Selanjutnya, apa lagi yang bisa kita manfaatkan? Misalnya di laut apa tuh itunya hewannya? Ada ikan. Ikan bisa kita goreng atau kita masak gulainya. Ya, itu dia. Jadi hewan itu bisa kita jadikan sumber makanan bagi kita sehari-hari. Ya. Semua itu kita peroleh dari mana? Semua itu merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita. Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur itu berarti kita tidak boleh kalau misalnya untuk tumbuhan tadi, jangan kita tebang tumbuhannya ya supaya kita bisa mendapat udara yang bersih. Terus kalau hewan bagaimana caranya? Jangan kita pukul hewannya, kalau mati nggak bisa kita manfaatkan lagi hewannya, ya enggak? Iya. Terus bersyukur itu merupakan pengamalan sila keberapa? Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, bersyukur itu kepada siapa tadi? Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita lakukan dengan banyak cara. Cara bersyukur lainnya yaitu dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Misalnya seperti gambar ini. Ini misalnya di sini ada tanaman. Di sekitar rumah kita pasti ada juga tanaman bunga, ya kan? Sekarang kan banyak tuh musim bunga keladi, banyak jenisnya. Pasti di rumahnya ada itu. Walaupun enggak banyak atau sedikitnya pasti mungkin ada. Bagaimana cara kita bersyukurnya? Yaitu merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Ya, itu adalah cara bersyukur yang pertama untuk tumbuhan. Terus kalau untuk hewan, bagaimana caranya? Yaitu kita memelihara hewan tersebut dengan baik. Kita beri makan dan kita misalnya kandangnya kotor, kita bersihkan. Itu adalah cara bersyukur yang kedua. Selanjutnya,
Bagaimana cara kita bersyukur lagi? Yaitu dengan cara misalnya ada teman kita yang lagi jatuh, di sini ada kan gambarnya temannya lagi jatuh. Bagaimana caranya? Yaitu menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Itu adalah cara bersyukur kepada sesama makhluk hidup dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Itu dia. Sekarang kita lanjutkan halaman 35 ya. Di sini di halaman 35 kita perhatikan di sini ada peternakan ayam. Ya enggak? Ayam ini banyak nih. Ya, banyak ayamnya. Nah, di sini Paman Nina memiliki sebuah peternakan. Paman memelihara ayam dan bebek katanya di sini kan. Paman merawat hewan ternaknya dengan baik. Bebek dan ayam berkembang biak menjadi banyak. Kini Paman Nina memiliki 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Sekarang Ustazah jelaskan terlebih dahulu. Di sini katanya dia ditanyanya adalah berapa jumlah. Kalau misalnya di sini kalau kita mendengar jumlah, berarti kita apakan itu? Kita bagi, kali, tambah atau kurang. Kan kita sering tuh untuk dengar kata jumlah. Jumlah itu caranya kita peroleh itu adalah dengan cara menambahkannya. Apa yang kita tambah? Yaitu ayam yang dimiliki oleh Paman Nina dan bebek yang dimiliki oleh Paman Nina. Kita jumlahkan ini, dua ini, supaya kita bisa mengetahui hasilnya. Ya, bagaimana cara menjumlahkannya? Kemarin Ustazah sudah menjelaskan juga bahwa cara menjumlahkan itu ada dua kemarin. Apa itu? Kalau Ananda lupa boleh buka lagi ya. Kalau nggak lupa alhamdulillah. Cara menjumlahkan itu ada dua. Ada cara bersusun pendek dan ada juga cara bersusun panjang. Terserah Ananda mau menggunakan cara yang mana. Boleh bersusun pendek dan boleh juga bersusun panjang. Ya, nanti kita lihat lagi contohnya ya. Di sini saya ingatkan kembali. Kalau untuk menjumlahkan itu ada beberapa ciri-cirinya atau kalau misalnya kayak soal ceritanya apa itu nanti bisa kita lihat. Di sini lihat. Untuk membuat soal cerita penjumlahan, ingatlah makna penjumlahan katanya, yaitu sebagai keseluruhan atau membuat jadi bertambah. Kata-kata yang menunjukkan penjumlahan itu seperti seluruhnya, datang lagi, membeli lagi, dan diberi. Kata-kata ini itu adalah menunjukkan bahwa soal tersebut kita kerjakan dengan cara menjumlahkannya. Ya, itu dia tentang penjumlahan. Sekarang di sini tadi kan ada soal ceritanya tadi kan, tapi tadi Ustazah jelaskan tapi belum dikerjakan soalnya. Sekarang kita kerjakan soalnya ya. Tadi dikatakan di soal ini bahwa Paman Nina itu memiliki 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Katanya di sini berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya. Ada kata seluruhnya. Berarti jika ada kata seluruhnya jadi kita apakan? Kita jumlahkan. Di sini kita tulis 2.500. Ini Ustazah gunakan cara bersusun pendek saja ya. Ada ayamnya 2.500 dan bebeknya 3.450 ya. Di sini kita lihat terlebih dahulu yang satuan sama lurus dengan satuan, puluhan sama lurus dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Udah sama kan lurusnya? Udah. Jika sudah sama lurusnya baru kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 4, 9. 2 tambah 3, 5. Inilah hasilnya. 2.500 tambah 3.450 hasilnya adalah 5.950. Jadi jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya adalah 5.950. Itu adalah jumlah ayam dan bebek Paman Nina. Baiklah, itu adalah materi kita hari ini.
Ya. Sekarang Ustazah akan memberikan sebuah tugas kepada Ananda semuanya. Apa tugasnya? Yaitu di halaman 36 itu ada soal nomor 4. Enggak? Ada soal nomor 4 kan? Nah, soal nomor 4 ini soal yang A, B, dan C silakan Ananda semua kerjakan. Yang nomor 4-nya saja, yang lainnya nggak usah. Nomor 4-nya saja. Ya, itu adalah tugas Ananda hari ini. Silakan Ananda semuanya kerjakan tugas ini. Boleh di buku latihannya, boleh juga di sini, tapi Ustazah minta pakai cara ya. Harus ada jalannya, mau menggunakan cara bersusun pendek atau bersusun panjang, boleh Ananda pilih. Ya, kalau enaknya, kalau dilihatnya nanti kan enak dikerjakan di buku latihan saja. Berarti untuk tugas nomor 4 ini A, B, C ini kerjakan di buku latihannya dan gunakan caranya sekalian ya Ananda semuanya. Nah, itu adalah materi kita hari ini dan tugasnya. Sebelum Ustazah tutup, di sini kita terakhir tadi adalah pembelajaran subtema 1, pembelajaran 6. Berarti untuk subtema 1 kita sudah habis dan terakhirnya hari ini. Berarti untuk hari berikutnya pas jadwal tema selanjutnya berarti kita akan melaksanakan penilaian harian subtema 1. Jadi Ananda semuanya jangan lupa untuk belajar karena untuk pertemuan selanjutnya yang ada temanya kita akan melaksanakan PH, penilaian harian. Silakan Ananda semuanya pelajari materi yang ada di subtema 1 karena Ustazah tidak jauh dari sana untuk mengambil materinya. Dan soal yang Ustazah bikin itu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya Ananda semuanya, silakan nanti Ananda semuanya tonton video ini, simak yang baik. Jangan sampai nanti videonya udah diputar tapi nggak didengar. Itu kalian sendiri yang akan rugi ya. Nanti apabila ada pertanyaan dan kurang dipahami, silakan telepon Ustazah atau WA Ustazah secara pribadi, jangan di grup. Ya Ananda, Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.